Bima. Dua sobat Otan yang akan adu pacu. Mereka merebut gelar jawara balap bergengsi. 1, 2, 3. Ya, mulai. Ini yang dinamakan pacu gerobak, teman. Orang Bima menyebutnya pacua gerobak. Ada juga yang menyebutnya pacua Ben-Hur. Nama Ben-Hur ini diilhami dari film Ben-Hur yang terkenal di tahun 1959. Di film tersebut, para jagoannya memang berpacu menggunakan kereta perang yang ditarik oleh kuda seperti ini. Ya, bentuk gerobaknya sih nggak mirip-mirip banget sih, tapi rasa mengendarainya mungkin mirip-mirip lah. Otan akui, kalian gak kalah keren dari yang ada di film itu, Sob. Si penunggang tak hanya harus bisa memacu kuda dengan cepat, tapi ia juga harus bisa berdiri seimbang di atas gerobak. Hati-hati ya Om Joki, jangan sampai goyah dan jatuh dari gerobak. Kalau jatuh kan bisa gawat. Dan pemenangnya adalah si Garuda. Wuhuu, selamat ya Sob, Otan ikutan bangga. Buat yang kalah, jangan berkecil hati ya. Otan yakin kamu juga gak kalah hebat, Sob. Teman di rumah, tahu permainan catur kan? Atau malah jadi hobinya nih? Pernah tahu tidak kenapa langkah bidak kuda dalam catur berbentuk seperti huruf L? Konon hal ini terilhami dari kelincahan atau akselerasi si kuda. Ketika berlari, si kuda mampu tiba-tiba saja berbelok arah, dan langkah kuda terkadang susah untuk ditebak. Perhatikan deh gerakan si kuda ini. Tuh, ia bisa merubah arah secara tiba-tiba bila diinginkan. Kita coba dari arah yang lain. Om editor, coba tampilkan aksi-aksi mereka dong. Nah, sekarang sudah percaya kan soal kegesitan dan kelincahan si kuda? Wah, telur ayamnya banyak banget ya. Ayo, angkat tangan. Siapa teman di rumah yang suka makan telur ayam? Otan kasih jempol deh buat kalian yang suka makan telur ayam. Karena telur ayam banyak mengandung gizi yang bermanfaat untuk tubuh kita. Mantul! Mantap betul! Oh ya teman di rumah, kali ini Otan lagi berkunjung ke peternakan ayam petelur milik PT KL Agrofood di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Di peternakan ini, nyaris di semua prosesnya sudah pakai mesin loh, alias otomatis. Wih, canggih nih. Ya udah, Otan kasih unjuk deh biar teman di rumah bisa lihat. Pertama-tama mulai dari pemberian pakan ya teman. Di sini, kualitas dan kuantitas pakan sangat diperhatikan. Pakan ayam akan ditampung terlebih dahulu di tempat ini. Ini yang dinamakan silo atau wadah penampung besar teman. Silo ini mampu menampung pakan hingga 2 ton loh. Pakan sebanyak ini diberikan untuk sekitar 51.000 ekor ayam petelur per harinya. Dengan mesin otomatis, pakan akan dibagikan merata. Nggak cuma itu aja, jadwal waktu pemberian makan sobat Otan ini juga sudah diatur sedemikian rupa. Pemberian minum juga tak kalah penting. Ada tempat minum khusus ayam di sini. Tinggal tempel paruh si ayam, kemudian air pun akan keluar dan melepas dahaga sobat Otan ini. Jenis ayam petelur di peternakan ini ialah jenis ayam petelur Isa Brown. Jenis ini dipilih karena lebih kuat dan punya ketahanan tubuh yang lebih baik. Dan juga mereka bisa menghasilkan telur yang baik dan berkualitas. Peternakan ayam petelur ini sudah pakai sistem closed house atau sistem tertutup teman. Jadi, selain pemberian pakan dan minum yang serba otomatis, kondisi suhu ruangan hingga pencahayaan di peternakan ini juga sudah diatur oleh mesin secara otomatis juga teman.
Jika sewaktu-waktu suhu ruangan meningkat lebih dari 28 derajat Celcius, sistem akan segera bekerja dan cooling pad ini akan segera menurunkan suhu di ruangan yang telah diatur sebelumnya. Dengan menggunakan smartphone atau telepon pintar, kini seluruh kegiatan produksi dan kondisi kandang bisa dipantau dari jarak jauh. Telur-telur yang dihasilkan akan dipilah terlebih dahulu. Telur yang memiliki kualitas baik dan memenuhi standar layak konsumsi tentu akan dipilih. Kemudian, mesin akan secara otomatis mengelompokkan telur-telur yang memiliki berat yang sama dalam satu wadah telur. Telur-telur yang dihasilkan juga akan dicuci, atau bahasa kerennya sih disanitasi dengan suhu 37 derajat Celcius hingga 48 derajat Celcius. Dengan dicuci, kotoran maupun bakteri yang menempel pada lapisan kulit telur dapat disingkirkan. Kalau sudah, telur-telur ini akan dikeringkan dan diberikan minyak agar lapisan kulitnya tetap terlindungi dan lebih tahan lama. Wah, Otan jadi gak sabar pengen makan telur rebus nih. Dari tadi bahas soal telur ayam, sekarang Otan mau kasih tantangan sama Kanisa dan teman di rumah. Gimana caranya supaya telur ayam bisa berdiri? Ayo, teman di rumah ada yang bisa nggak? Ayo Kanisa, coba berdirikan telurnya. Teman di rumah pasti pada penasaran kan? Gak gampang ya ternyata bikin telur bisa berdiri. Kanisa aja sampai kebingungan tuh. Maafkan Otan ya kak, Otan gak maksud ngerjain kok. Otan, Kanisa nyerah nih. Gimana sih caranya? Oke deh, karena Kanisa nyerah dan teman di rumah juga udah penasaran. Nih, Otan kasih tahu caranya. Ini dia, garam. Iya betul, dengan bantuan sedikit garam yang ditaburkan di permukaan datar, telur ayam ini akan bisa berdiri. Penasaran kan? Kanisa, coba deh tunjukin. Tada, berhasil kan kak? Profesor Otan gitu loh. Nih, Otan jelasin deh. Ini terkait dengan titik berat benda teman. Jika sebelumnya area titik berat pada telur ini sempit, dengan bantuan garam, area titik berat pada telur menjadi lebih luas dan merata, sehingga telur memiliki tumpuan dan akhirnya dapat berdiri. Ayo, sekarang teman di rumah bisa cobain di rumah masing-masing ya. Memang kalau bahas telur ayam ini nggak ada habisnya ya. Telur-telur yang sudah tak terpakai ini saja masih bisa menghasilkan pundi-pundi uang loh teman. Nih buktinya, dia adalah Kak Doni. Berawal dari kesukaannya makan telur, Kak Doni melihat peluang untuk menjadikan cangkang telur bekas ini sebuah karya yang bernilai. Cangkang telur yang sudah Kak Doni bersihkan ini mulai dilem kembali agar menjadi telur yang utuh. Kemudian ia tempelkan kawat dan lilitkan kapas agar membentuk kerangka awal. Setelah itu, Kak Doni mulai melakukan pewarnaan pada kerangka yang sudah dibentuknya. Dan ini dia karya dari Mas Doni teman. Sobat Otan yang berasal dari timur sana. Iya, dia adalah komodo yang terbuat dari cangkang telur. Wih, keren kan? Gak cuma itu saja loh teman. Kak Doni juga banyak membuat action figure lainnya dari cangkang telur ini. Seperti Gatot Kaca, Spider-Man, Batman, Iron Man, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, termasuk ada Otan juga tuh dibuat sama Kak Doni. Kermax, keren maksimal Kak Doni. Halo, ada siapa di dalam? Kok tidak ada yang menjawab ya? Padahal pintu kandangnya terbuka lebar. Waduh, minggir semuanya. Rombongan kerbau sedang mengamuk. Walau berbadan besar, mereka sangat lincah loh. Bahkan mereka dapat berlari tanpa harus takut terjatuh. Keren.
Ternyata yang menjadi kunci utama ekor Sobat Otan ini, teman. Ekor kerbau dapat menjadi penyeimbang ketika mereka berlari atau berjalan pada permukaan yang tidak rata. Sob, kalian mau kemana sih? Ayo, jangan jauh-jauh. Capek nih Otan mengejar kalian. Otan saat ini sedang berada di Kudus, Jawa Tengah. Kudus menjadi salah satu sentra pengembangan ternak kerbau di Indonesia. Kudus adalah salah satu daerah yang masyarakatnya lebih mengkonsumsi daging kerbau dibanding sapi. Semua tidak terlepas dari tradisi masyarakat yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Sudah sore nih, waktunya kerbau-kerbau ini masuk ke dalam kandang, teman. Sebelum masuk kandang, mereka harus dibersihkan terlebih dahulu dengan cara dimandikan. Ayo, sekarang waktunya Kak Sylvia dan Kak Ayu yang memandikan. Jangan kasih kendor, Kak. Selain untuk kebersihan, memandikan kerbau sebelum masuk kandang juga memiliki manfaat, teman. Tentu tidak lain tidak bukan adalah untuk menghindari kerbau dari serangan penyakit. Kakak, pelan-pelan dong siramnya. Otan jadi ikut basah kuyup. Teman, di Kudus ada pasar besar yang secara khusus menjual hewan ternak. Tentu saja Sobat Otan si kerbau yang menjadi primadona di sini. Lihat, kerbaunya banyak banget kan? Sampai-sampai jumlah kerbau di sini lebih banyak dari jumlah manusianya. BTW, Otan masih kelihatan kan? Habis capek gembala kerbau dan jalan-jalan ke pasar, emang paling enak kita kulineran dulu, teman. Perut Otan udah keroncongan tak tertahankan nih. Karena kita lagi di Kudus, sekalian yuk kita icip-icip kuliner serba kerbau. Kenapa sih masyarakat Kudus lebih suka mengkonsumsi daging kerbau? Usut punya usut, varian olahan kuliner berbahan daging kerbau ini lahir sejak masa penyebaran Islam dimulai. Tokoh penting di balik hidangan ini adalah Sunan Kudus. Dahulu, masyarakat setempat banyak yang memeluk agama Hindu. Oleh karena itulah, saat Hari Raya Idul Adha tiba, Sunan Kudus mengganti sapi dengan kerbau untuk disembelih sebagai bentuk toleransi. Sejak saat itulah, kuliner serba kerbau bermunculan. Kuliner yang paling populer adalah soto Kudus. Kuahnya terdiri dari rempah dan bumbu kuning yang disajikan dengan daging kerbau. Terakhir ada sate kerbau yang memiliki rasa yang dominan gurih dan manis dengan bumbu kacangnya. Pokoknya, daging kerbau juga gak kalah lezat kok dari daging sapi. Maknyus! Teman, dari sekian banyak kerbau yang kita lihat tadi, kok bisa ya mereka tidak tertukar antara induk dengan anaknya? Tapi kalau kita pisahkan secara sengaja, kira-kira mereka bisa tetap saling mengenali nggak ya? Daripada penasaran, kita coba saja yuk. Koi Kak Sylvia, bantu Otan. Sebelah kanan Kak Sylvia saat ini adalah indukan yang sesungguhnya. Sedangkan sebelah kiri adalah indukan dari koloni yang lain. Yuk kita coba lepaskan anak si kerbau sekarang. Lihat teman, si anak kerbau malah mendekati indukan yang bukan induk aslinya. Tapi tidak lama kemudian, si anak kerbau langsung berpindah ke induk aslinya. Duh, kok Otan jadi sedih? Ini acara Otan apa acara tali kasih sih? Tapi, si anak kerbau ini kok bisa tahu ya kalau yang awal tadi bukan induknya? Otan kasih tahu jawabannya nih teman. Kerbau merupakan salah satu hewan yang peka terhadap aroma khas anak atau indukannya. Aroma khas ini tidak terlepas dari senyawa feromon yang dikeluarkan. Selain untuk kawin,
Aroma feromon ini juga digunakan untuk komunikasi. Syukurlah kalian sudah bertemu satu sama lain ya sob. Otan jadi terharu. Ada apa lagi nih? Kok sekarang Kak Ayu bawa-bawa kain merah sih? Emangnya lagi mau ada hajatan apa gimana, Kak? Oh iya, Otan baru ingat nih. Kita kan mau uji coba si kerbau ini, teman. Secara takson, kerbau dan banteng masuk ke dalam famili yang sama, yaitu Bovidae. Kalau banteng marah saat melihat warna merah, lalu bagaimana dengan kerbau yang masih satu famili dengan banteng ya? Matador Kayu, apakah sudah siap? 1, 2, 3, go! Loh, si kerbau bukannya menyerang, kok malah takut ya sama si kain merah ini? Apa jangan-jangan malah takut dengan kayu? Canda ya, Kak. Walau satu famili, ternyata kerbau dan banteng beda karakter, teman. Kerbau rata-rata sudah didomestikasi untuk diternakan. Lagi pula, sebenarnya banteng tidak marah karena ia melihat warna merah, teman. Banteng mengejar benda apapun yang bergerak di sekitarnya, baik itu kain, boneka, atau benda lainnya. Banteng dan kerbau juga tidak bisa membedakan warna, karena ia buta warna. Jadi, banteng atau kerbau marah karena warna merah itu hanya mitos ya, teman. Duh, tekun banget sih kalian. Kalau ngelihat rumput aja, langsung matanya jadi hijau. Eits, tapi jangan salah teman. Sebenarnya sih penglihatan si kerbau sangat terbatas, terutama ketika ia melihat warna dalam penglihatannya. Mereka tak seperti manusia yang mampu melihat 3 spektrum warna, yakni merah, hijau, dan biru. Kemampuan penerimaan 3 reseptor warna pada manusia seperti ini dinamakan trikromatik. Sementara itu, mata kerbau hanya bisa melihat 2 spektrum warna atau bikromatik dengan gradasi warna kuning kehijauan atau ungu kebiruan saja. Hal ini juga berlaku untuk hewan ruminansia lainnya, seperti sapi dan juga banteng. Seperti ini kira-kira perbedaan pandangan mata manusia dan kerbau. Wah, teman di rumah sangat jauh lebih beruntung dari kerbau-kerbau ini ya. Bisa melihat dunia yang lebih berwarna. Ih, ya ampun. Imut-imut banget deh si dede bayi kerbau ini. Kemana si induk bergerak, yang ngikutin terus sambil terus menyusu. Takut ditinggal sama indukmu ya? Tenang, gak usah takut. Ibu kerbau akan selalu menjaga anaknya kok. Tidak bakal ditinggal atau ditelantarkan. Lagian, kerbau memang termasuk hewan sosial. Mereka hidup dalam kawanan. Kerbau dalam satu kawanan akan saling melindungi. Kerbau-kerbau ini tidak akan berpisah dari kawanannya. Mereka akan bergerak bagai satu kesatuan. Tak pernah mereka berpencar ketika mencari makan. Apa? Masa kalian tidak percaya sih? Ayo Katika, bantu Otan untuk membuktikannya. Katika dibantu paman penggembala akan menggiring 1 ekor kerbau menjauh dari kawanannya. Kira-kira apakah yang akan terjadi? Wah, rupanya menggiring kerbau bukan perkara mudah. Walau dipandu tali kekang, kerbau tetap sulit diarahkan. Ayo semangat paman, semangat Katika. Sepertinya ini sudah cukup jauh. Nah. Apa Otan bilang tadi kan? Belum dilepas tali kekangnya, si kerbau langsung saja berlari ke arah kawanannya. Tenaga sekuat itu tentu susah dibendung. Si kerbau langsung saja lari ke arah kawanannya. Padahal di sekitarnya banyak rumput lezat loh. Hebat juga kamu, Bau.
lebih memilih berkumpul bersama kawanan daripada tergiur godaan rumput yang lezat. Otan jadi ingat pepatah lama nih. Makan tidak makan, yang penting kumpul.